Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siddiq Akbarullah di acara DPR atau diskusi pelajar Ramadan. Oke, di sebelah kiri saya ada senior Mang Banu, senior kita di Jakarta Utara. Kita akan berbincang-bincang atau berdiskusi mengenai dengan tema menjadi pelajar Indonesia, mengutamakan pendidikan dan berprestasi di lingkungan masyarakat. Oke, perkenalkan, nama saya sendiri Siddiq Akbarullah, dan di samping utara nama Fatwa Banu Al-Kaf, tempat tanggal lahir Jakarta 8 Agustus 1995. Nah, masih muda banget Bang ya? Masih muda banget. Tampangnya boros. Tampangnya boros, benar. Terus riwayat organisasi yang pertama ada menjadi bendahara PC Ibnu Jakarta Utara pada tahun 2016 sampai 2018. Terus yang kedua, wakil sekjen pimpinan wilayah Ibnu DKI Jakarta masa abdi tahun 2019 sampai tahun 2021. Selanjutnya riwayat pekerjaan pertama, sekarang menjabat sebagai staf Bawaslu Jakarta Utara. Untuk riwayat pendidikan S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan perbandingan mazhab dan hukum. Oke, cukup untuk perkenalannya. Ada lagi Mas? Mau ditambah Pak? Cukup. Oke, selanjutnya kita langsung bertanya-tanya aja, berbincang-bincang saja mengenai pelajar Indonesia mengutamakan pendidikan dan berprestasi di lingkungan masyarakat. Jadi gini Bang, menurut Bang Banu nih selaku senior itu di Jakarta Utara, pendidikan itu apa sih? Bisa tolong jelasin Bang ke netizen yang ada di sini Bang. Silakan Bang. Oke. Ini santai kan ya, nggak formal-formal banget ya, jadi slow aja ya. Jadi gini, pendidikan itu menurut saya suatu proses pembelajaran, baik itu pembelajaran secara sebagaimana umumnya antara guru dan murid, ataupun pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, baik itu melalui pengalaman atau perjalanan itu. Jadi suatu hal yang disengaja dalam pembentukan karakter, akhlak, dan peningkatan kapasitas wawasan intelektual. Itu menurut saya pendidikan. Jadi namanya pendidikan itu bertahap Bang ya, nggak langsung bisa paham gitu, tapi kita bertahap mungkin dari TK gitu Bang ya, terus ke jenjang selanjutnya ada SD, SMP, sampai itu. Oke, terus selanjutnya seberapa penting sih pendidikan itu bagi sebuah bangsa, terutama di Indonesia tercinta ini? Silakan Bang. Itu jelas penting, karena gini, kemajuan suatu bangsa itu tercermin dari bagaimana kadar pendidikan yang ditempuh oleh para generasi muda saat ini. Kenapa begitu? Karena saat ini kita nggak bisa munah, kita nggak bisa bohong ya. Karena saat ini pendidikan itu udah jadi legalitas atau strata sosial bagi kalangan masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Seperti contoh gini, kenapa pendidikan itu penting? Karena yang pertama, dari definisi pendidikan yang tadi, bahwasanya pendidikan itu berangsur, berproses, dan bertahap. Setelah itu pendidikan itu nggak cuma belajar antara guru dan murid sebagaimana layaknya semestinya atau sebagaimana wajarnya, ya kan? Tapi pendidikan itu bisa diartikan sebagai, ya, lo tuh bisa berjalan kehidupan lo ini, lo bisa dapat banyak banget pendidikan dari apa pengalaman yang pernah kalian lakuin. Nah, itu salah satu bentuk dari pendidikan juga. Dan pentingnya apa pendidikan bagi bangsa ini? Pendidikan bagi bangsa ini penting ya, karena yang harus kita ketahui dan harus kita garis bawahi, saat ini Indonesia itu sedang mempersiapkan masa-masa penting, tapi kita lagi diterjang oleh badai corona. Betul. Nah, tahu masa pentingnya apa? Jadi masa pentingnya itu
kita entah di 2020 sampai 2020 dari 2030 sampai 2035 atau 40 itu kita bakal menghadapi masa yang namanya masa bonus demografi. Dimana bonus demografi itu tingkat kaum muda, kaum produktif itu lebih banyak daripada kaum tua. Jadi itu masa-masa produktif bangsa ini. Maka dari itu ya pentingnya pendidikan di sana. Kita harus terus bermetamorfosa jadi lebih baik untuk menggapai hal-hal itu demi kemajuan bangsa. Penting pendidikan. Sangat penting Bang ya, bagi kemajuan bangsa, suatu bangsa. Oke, selanjutnya kapan dikatakan pelajar Indonesia itu berhasil Bang dalam suatu pendidikan itu? Dia dikatakan oke nih, bangsa Indonesia berhasil nih, dikatakan itu seperti apa gitu? Nah, kapan gitu? Kalau kapannya, kalau bicara kapan, itu kita nggak tahu kapan itu. Ya minimal ininya lah ciri-cirinya. Jadi gini, saya menggambarkan keberhasilan suatu pendidikan itu ditandakan dengan kita pernah melalui masa-masa yang kita tuh baru lulus SMA. Cuman ada dua pilihan. Biasanya dari lulus SMA itu orang tua itu bakal menawarkan, mau kuliah apa enggak? Kerja biasanya. Nah, tapi di sisi lain teman-teman kita, lingkungan kita terbiasa dengan lulus sekolah kerja kenapa kerja? Gue dapet duit, gue bisa foya-foya sendiri, ya kan? Nah, tolak ukur keberhasilan pendidikan di bangsa ini salah satunya itu ditandakan dengan hal itu. Kenapa? Karena pendidikan saat ini bukan lagi jadi pendidikan sekarang udah jadi role model buat bangsa ini. Yang mana pendidikan itu jadi strata sosial. Kalau ada orang yang berpendidikan tinggi, orang itu bakal dipandang sukses, ya kan? Dan orang itu bisa diklaim bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan mudah. Nyatanya enggak juga, ya kan? Nah, tapi di sisi lain keberhasilan pendidikan itu ketika orang-orang yang tadi kita gambar untuk melanjutkan pendidikannya, di situ tolak ukur keberhasilan pendidikan di bangsa ini. Kenapa? Karena role model udah salah satu data survei namanya dari lembaga PISA atau PIKA saya lupa, itu berkaitan sama dunia literasi, yang mana Indonesia ini sebagai negara dengan populasi manusia terbanyak nomor 4 itu menduduki peringkat ke-69 dari 71 negara itu dalam tingkat literasi membaca, menulis, dan itu sebenarnya itu pukulan telak bagi kita aktivis pendidikan. Kenapa bisa begitu? Karena dalam Quran juga kan disebutnya kan ikro, bukan tonton. Apalagi tonton YouTube. Iya, boleh. Ya, tonton kayak gini juga nggak boleh. Kalau kayak gini, nah jadi gitu. Jadi tolak ukurnya, kesimpulan dari sini tolak ukurnya Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang berhasil dalam hal pendidikan. Yang pertama, nggak ada lagi orang yang takut untuk melanjutkan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sudah dijadikan sebagai trendsetter bagi kalangan anak-anak muda, yang mana ketika kalian berkumpul sama teman-teman kalian, baik di golongan manapun, ketika membicarakan pendidikan, gue pengen masuk kampus ini, gue pengen masuk sekolah ini, itu jadi hal yang menarik, jadi hal yang seru untuk dibahas di tongkrongan itu. Bukan malah males-males gitu, apa sih kuliah gitu. Nah itu menurut Bang nih, siapa kader IPPNU di Indonesia ini atau pelajar di Indonesia ini yang sukses dalam pendidikan dan berprestasi di lingkungan masyarakat ini? Kalau dibilang siapa, itu tentu banyak. Ya kita bisa sebutlah. Contoh sekarang kader IPNU, kader IPPNU yang saat ini sudah berhasil di dunia pendidikan dan masyarakat itu seperti Pak Wamenak, Bapak Kiai Pak Zainud Tauhid Saadi, terus ada Mas Niam sebagai Deputi 2 Kemenpora, dan alumni IPNU juga Bang. Alumni IPNU. Ditambah juga dari IPPNU sudah ada yang jadi dubes di Al Jazeera, udah gitu ada Mbak Anggi yang saat ini jadi Ketua Umum Fatayat. Terus kalau kita tahu Mbak Wafa, terus orang-orang ada
beberapa komisioner yang saya juga masih belum akrab sama nama-namanya, itu di KPAI itu banyak komisioner di KPNU. Nah, tapi sebenarnya kalau bicara siapa yang sudah sukses dalam dunia pendidikan dan bisa bermanfaat di masyarakat, harusnya semua kader IPNU dan IPPNU itu sudah bisa melakukan hal itu. Kenapa? Karena sejatinya kader IPNU dan IPPNU itu selain ditempa di dunia pendidikan, mereka juga dapat tampahan, dapat pendidikan berlebih di wadahnya sendiri, di ikatannya itu sendiri. Karena organisasi itu memang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas seseorang. Selanjutnya, apakah sistem pendidikan di Indonesia ini sudah baik gitu Bang? Menurut pandangan Bang Nur nih, apakah sistem pendidikan di Indonesia ini sudah baik di Indonesia? Kalau dibilang baik sih baik, ya baik, cukup baik. Dan gini, Cuman jadi masalah gitu. dan gini, ada permasalahan tersendiri yang buat saya itu kayak ini apa? Jadi Indonesia itu saat ini menanggapi isu saat ini yang kemarin itu UN sudah dihapuskan, nggak ada lagi UN. Saya tuh merasa kayak ini bangsa ini kehilangan jati dirinya untuk menentukan suatu metode kelulusan gitu. Dulu ada Eptanas, termasuk lama sekali ya kan. Terus di awal saya masuk akhir saya SD di kelas 6 itu ternyata ada general test namanya, masih belum UN, masih general test. Oke, kita ngikutin general test. Kalau itu selesai general test, katanya percobaan. Masih ada percobaan gitu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut SMP, di SMP ada ujian nasional. Udah mulai ujian nasional, dan SMA ada lagi ujian nasional. Saat ini setelah kemarin beberapa tahun kemarin ada kemelut bahwasanya ujian nasional pengen dihapuskan, dan di 2013 ada drama yang berkepanjangan antara Kurtilas sama kurikulum yang lain. Itu saya ngerasa kayak yang ini tuh kita masih kehilangan jati diri. Yang mana yang mau dipilih gitu loh. Iya Bang, terus gonta-ganti terus Bang. Nah iya, memang sebenarnya sejatinya mengikuti perkembangan zaman. Tapi kemarin dari ujian nasional sampai UNBK itu nyatanya masih banyak kendala. Yang mana nggak seluruhnya siswa itu memiliki laptop, jaringan internet yang kuat di sekolahnya. Nah, itu kan jadi kendala gitu. Artinya sudah bagus. Cuman ada beberapa catatan penting yang mana ini butuh keseriusan dari pemerintah, dari para aktivis pendidikan, dari para lembaga-lembaga pendidikan lainnya, bahwasanya ada hal penting yang menunjukkan bahwasanya ini ada ada kekhawatiran kalau pendidikan di Indonesia ini nggak memiliki jati diri. Artinya di kelulusan di sini ya masa iya sekarang gitu kan, yang SMA bisa lulus tanpa ada UN, tiba-tiba yang skripsi gimana nasibnya gitu kan? Betul Bang. Dan tanpa lulus aja Bang. Iya. Gitu. Oke. Jadi sistem pendidikan di Indonesia itu sudah baik, cuman tinggal ada perbaikan lagi Bang ya. Terus yang poin selanjutnya ini menarik nih, karena di sini kan kita berbicara mengenai pendidikan ya, dan di sini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional atau disingkat Hartiknas. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah jelaskan sekilas Ki Hajar Dewantoro dan mengapa menjadi pahlawan pendidikan nasional Bang? Ini sangat menarik sekali Bang. Nah, ini sedikit bercerita perihal sejarah. Kalau sebenarnya Ki Hajar Dewantoro itu bukan nama aslinya. Bentar, saya buka sedikit catatan sedikit aja. Namanya siapa Bang? Jadi sebenarnya nama asli dari Ki Hajar Dewantoro itu adalah Raden Mas Wadi, yang mana beliau itu lahir dari kalangan keluarga priai. Priai itu dalam hal ini bangsawan ya. Konglo lah bahasa kalian sekarang itu ya. Anak-anak raya darah biru ya. Kayak kita darah biru. Nah, beliau ini dilahirkan dari keluarga bangsawan, keluarga yang
beliau berhak untuk menjalani masa-masa sekolah, yang mana sekolah itu sekolah di zaman itu tuh sekolah-sekolah yang cuma bisa ditempati oleh orang-orang tertentu, baik dari kalangan Belanda, priai atau dari tokoh-tokoh setempat. Nah itu aja. Jadi ketika Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi itu menempuh pendidikan itu, beliau itu merasa gundah bahwasanya seharusnya nggak cuma saya, nggak cuma orang-orang berada, tapi orang-orang masyarakat secara keseluruhan itu berhak atas pendidikan. Nah dari situ Ki Hajar Dewantara terus melakukan pergerakan-pergerakan yang sampai akhirnya ada satu pergerakan. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara Hari Pendidikan sebenarnya ya tokoh besarnya itu Ki Hajar Dewantara. Tapi di balik itu semua banyak kesamaan pahlawan kita yang benar-benar memperjuangkan perihal pendidikan. Contoh, Raden Ajeng Kartini ketika beliau melakukan menjalani masa-masa sekolahnya, beliau pun merasa ya nggak seharusnya cuman kita aja gitu. Dan Raden Ajeng Kartini sendiri pun kan dari golongan ya bangsawan juga, Wonglo juga, mereka berhak. Nah di samping itu ada ini sebenarnya menarik, tapi nanti kita bahas di belakang. Ada 3 serangkai yang ini tuh sebenarnya menginspirasi kalau kita sebagai orang-orang gerakan, sebagai aktivis pendidikan. Dari 3 serangkai ini sebenarnya menarik buat kita bahas. Yang mana 3 serangkai ini ada Does Dekker, Ki Hajar Dewantara, sama Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, singkat cerita, setelah masa-masa sekolah dilalui dan dengan segala kegundahannya, Ki Hajar Dewantara itu sampai akhirnya Belanda itu jadi ada, kalau di kita 17 Agustus ya, merayakan hari kemerdekaan Belanda. Nah kala itu Ki Hajar Dewantara melakukan perlawanan gebrakan melalui tulisan. Ini menarik karena Belanda ingin merayakan hari kemerdekaan itu dengan cara memungut iuran dari pribumi. Nah ini kan berajar. Lo mau merdeka, lo pengen 17-an, lo pengen merayakan kemerdekaan, lo minta duit ke gue, lo jajan negara gue, lo minta ke gue, lo kurang ajar. Nah, Ki Hajar Dewantara melawan dengan cara menulis, bukan dengan cara ngegebrak secara membabi buta lainnya, tapi dengan cara tulisan. Karena tulisan ini sangat monumental di kalangan dunia pendidikan ya. Yang itu, jadi judul tulisannya itu gini: Andai Saya Orang Belanda. Andai saya orang Belanda ini menceritakan bahwasanya kalau saya jadi Belanda, saya bakalan malu minta iuran ke pribumi demi melancarkan hasrat negeri saya merayakan kemerdekaannya. Tapi di sisi lain, pribumi ini yang negara lagi kita jajah, mereka sedang merasakan kesusahan. Berangkat dari sana, Ki Hajar Dewantara itu menulis itu dan sampai akhirnya viral kalau bahasa anak sekarang. Setelah viral, Ki Hajar Dewantara ditangkap dan dibuang, diasingkan di penjara di Bangka. Setelah itu, ini ada satu negosiasi antara Does Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo bernegosiasi dengan Belanda sampai akhirnya yaudah Ki Hajar Dewantara itu dipindahin aja ke Belanda. Akhirnya oke, sepakat dipindahin ke Belanda. Setelah dipindahin ke Belanda, beberapa tahun setelah dari Belanda, Ki Hajar Dewantara pulang ke Indonesia, tepatnya di tanggal 2 Juli 1922, beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sini, berangkat dari sini, 2 Juli ini mulai dikenal sebagai mulai dikenal sebagai hari bangkitnya pendidikan, tapi bukan hari bangkitnya pendidikan, bukan. Jadi dimulai dari situ pendidikan Indonesia mulai perlahan-lahan mulai bisa bangkit, dan sampai akhirnya pasca kemerdekaan Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia. Dari situ Ki Hajar Dewantara mencetuskan 3 semboyan itu, yang Ngarso Sung Tulodo,